Dunia kesehatan di Kota Metro kembali berduka. Seorang wanita pegawai di Dinas Kesehatan Kota Metro Kamis siang meninggal dunia akibat COVID-19. Korban sempat menjalani perawatan di ruang isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani Kota Metro selama sepekan dan akhirnya meninggal dunia. Wali Kota Metro Wahdi Sirajudin memimpin upacara pelepasan mobil ambulans yang mengangkut jenazah korban dari rumah sakit menuju tempat pemakaman umum di Desa Yosorejo, Kota Metro. Suami korban kini juga sedang menjalani isolasi mandiri di kediamannya akibat COVID-19. Di Kota Metro, sudah ada 7 tenaga kesehatan yang meninggal dunia akibat COVID-19. Yang jelas dia staf saya di kesehatan lingkungan, di seksi kesehatan lingkungan bidang kesmas, itu aja. Dia nggak ada perilaku yang aneh-aneh, orangnya baik, bekerja, rajin. Suaminya kepala puskesmas Yosodadi, saat ini yang sedang isolasi. Data terakhir Dinas Kesehatan Lampung, Kota Metro pada hari Kamis kemarin berstatus zona merah COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Kota Metro mencapai 1.859 orang dengan jumlah 106 pasien COVID-19 meninggal dunia. Ali Susanto melaporkan dari Metro. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang kembali memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro di wilayahnya. Keputusan itu diambil lantaran terus bertambahnya warga yang terpapar COVID-19. Perpanjangan PPKM disepakati para tokoh masyarakat di Tulang Bawang karena daerahnya masih masuk zona oranye. Perpanjangan PPKM mulai diberlakukan sejak 29 Juli sampai 8 Agustus 2021. Pada saat PPKM, sejumlah kegiatan dilarang, seperti pesta hajatan. Kalaupun diperbolehkan, hanya menggelar akad dan maksimal dihadiri oleh 30 orang saja dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Apabila warga melanggar, maka akan dikenai sanksi oleh tim Satgas. Tokoh masyarakat dan tokoh agama bahwa mereka sepakat untuk memperpanjang pembatasan hajatan karena melihat bahwa kondisi COVID di Tulang Bawang masih belum terkendali. Tingkat keterisian rumah sakit juga masih tinggi di atas 80%, bahkan hari ini mungkin sudah over kapasitas. Kemudian kelangkaan oksigen, kemudian obat-obatan juga masih dalam posisi yang sudah kita. Perpanjangan PPKM Mikro di Tulang Bawang untuk menekan penyebaran COVID-19 yang masih mencemaskan. Pada Kamis siang, Kabupaten Tulang Bawang berstatus sebagai zona oranye COVID-19. Jumlah akumulasi pasien COVID-19 di Tulang Bawang sebanyak 412 orang dengan jumlah 30 pasien COVID-19 meninggal dunia. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung mulai membuka sejumlah titik penyekatan menuju Jalan Protokol Kota Bandar Lampung sejak Kamis siang. Sejumlah polisi dibantu tim Satgas menyingkirkan portal di sejumlah titik jalan masuk pusat kota. Lokasi penyekatan yang kini sudah dibuka ada di 5 titik di dalam kota Bandar Lampung saja, antara lain Jalan Raden Intan, Jalan Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Pangeran Diponegoro, serta di Jalan Kartini. Kelima titik jalan itu tadinya ditutup total selama pemberlakuan masa PPKM darurat hingga level 4. Pihak Ditlantas Polda Lampung menyatakan, meski telah membuka sejumlah titik penyekatan, pihaknya masih menyiagakan pos penyekatan di 5 pintu masuk Kota Bandar Lampung, yakni di lokasi keluar gerbang tol Kota Baru, keluar gerbang tol Lematang, di kawasan Tugu Raden Intan Raja Basa, jalur lintas barat depan Perum BKP Kemiling, dan Jalan Bypass Soekarno-Hatta Simpang Baruna Panjang. Sudah dibuka, namun ada 5 pos tetap kita standby-kan untuk melakukan pemeriksaan yang dari luar kota menuju Kota Bandar Lampung. Nah, ini tugasnya untuk pemeriksaan secara random orang-orang yang memang dari luar kota menuju Kota Bandar Lampung.
Penyekatan masih diberlakukan bagi warga dari luar Provinsi Lampung. Penyekatan ada di pintu keluar Tol Bakauheni Selatan, Pelabuhan Bakauheni, Bandar Bakaujaya, dan keluar Tol Simpang Pematang, Mesuji. Masyarakat dari luar Lampung yang akan masuk Kota Bandar Lampung masih diminta untuk menunjukkan surat keterangan sudah disuntik vaksin COVID-19 serta surat tes antigen. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Polres Lampung Selatan membentuk tim khusus untuk memberantas pungutan liar serta peredaran surat tes antigen palsu di Pelabuhan Bakauheni selama penyekatan pada pelaksanaan PPKM darurat di Pulau Jawa. Tim khusus tersebut baru dibentuk karena maraknya kasus peredaran surat tes antigen palsu yang melibatkan oknum petugas yang bertugas di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan. Hingga hari Kamis, Polres Lampung Selatan telah menangkap 4 orang yang terlibat kasus peredaran jual beli surat bebas COVID-19 di Pelabuhan Bakauheni. Mereka yakni oknum petugas Dinas Perhubungan, petugas BPBD, pegawai ASDP, serta sopir travel di Pelabuhan Bakauheni. Pemeriksaan kesehatan bagi warga yang diminta menunjukkan surat tes antigen malah dijadikan ajang bisnis ilegal bagi para tersangka untuk mencari keuntungan pribadi dengan membuat dan mengedarkan surat tes antigen palsu. Kita pastikan untuk di Pelabuhan Bakauheni tidak akan terjadi pungli ataupun pelanggaran lainnya karena dari Polres sudah membentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan ataupun tindakan hukum apabila ditemukan kegiatan pungli. Rabu malam, pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang akan naik kapal Roro diperketat. Seluruh warga yang akan menuju Pulau Jawa wajib menunjukkan surat tes antigen yang masih berlaku dengan hasil negatif COVID-19, serta surat sudah disuntik vaksin COVID-19. Jika tidak membawa surat itu atau hanya membawa salah satunya saja, maka yang bersangkutan dilarang naik kapal Roro dan akan diminta putar balik. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.